Selamat datang kembali di PT Media. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam tanaman Philodendron jenisnya lemon lime. Teman-teman pasti sudah mengenal dan mungkin mempunyai di rumahnya koleksi Philodendron lemon lime ini untuk dijadikan tanaman hias untuk mempercantik tanaman atau ruangan indoor Anda. Oke, langsung saja kita persiapan ya teman-teman. Ini ada alat dan bahan seperti biasa, ada media tanam, kemudian ada gunting pangkas, ada sarung tangan latex, kemudian ada skop. Oke, ini adalah lemon lime philodendron. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi melihatnya. Oke, langsung saja kita pakai terlebih dahulu sarung tangan latex sebelum kita eksekusi tanaman ini. Philodendron lemon lime. Oke ya teman-teman, ini adalah Philodendron lemon lime yang saya beli sekitar 1,5 bulan yang lalu. Pas awal-awal saya beli itu jumlah daunnya sekitar kalau nggak salah 5-6 helai. Dan sekarang sudah panjang dan sudah banyak. Jadi kita akan memperbanyak Philodendron ini menjadi beberapa tanaman atau individu baru ya. Kita sudah lihat akarnya sudah padat dan sudah penuh di sana. Oke, kita bersihkan seperti biasa ya teman-teman. Kita goyang-goyangkan seperti biasa, kita ambil tanahnya, kita bersihkan dari akar-akar Philodendron. Ketok-ketokan gitu. Philodendron lemon lime adalah tanaman tropis yang menunjukkan mata dengan warna cerah dan penampilannya yang indah. Mereka anggota keluarga Araceae dari kerajaan Lantai. Tanaman ini memiliki daun indah berbentuk lonceng hati yang tampak memukau karena warnanya yang cerah kuning kehijauan. Mereka banyak digunakan dalam setup indoor untuk menghidupkan suasana rumah secara keseluruhan. Di samping indoor juga bagus untuk tanaman setup outdoor sih sebenarnya. Philodendron lemon lime juga banyak diminati karena mudah tumbuh dan dirawat. Dengan demikian spesies ini serba bisa dalam kategori tanaman hias. Jadi mudah tumbuh teman-teman. Jadi nggak perlu ekstra merawatnya. Philodendron berasal dari kata philo dari bahasa Yunani yang berarti kasih sayang atau cinta, sedangkan dendron berarti pohon. Jadi Philodendron bisa diartikan adalah pohon cinta untuk yang tercinta dan dicintai. Untuk daunnya sendiri memiliki panjang 18 sampai 25 cm dan lebar 2 sampai 3 cm. Mereka dapat tumbuh lebih besar jika tanaman ditempatkan di ruangan terbuka yang bebas. Artinya teman-teman bisa menanamnya di tanah ya, di grounding. Kebanyakan kan kita di pot, jadi pertumbuhannya itu terbatas. Kalau di grounding atau di tanah langsung biasanya lebih subur, lebih besar dari batang sampai dengan daunnya. Batangnya mengalir ke bawah dengan cepat dalam jumlah banyak. Tanaman yang lebih baru menyajikan lebih banyak daun dan pertumbuhan dari pangkal hingga memberikan penampilan yang lebih kompak tetapi sehat. Jadi ini adalah tanaman yang sangat indah sekali dari warnanya, kemudian daunnya sangat kompak. Tanaman ini akan tumbuh cepat jika diberi semacam turus atau tiang tanaman ya teman-teman ya. Turus supaya tanaman ini bisa merambat ke atas, jadi akan cepat untuk tumbuhnya. Philodendron lemon ini juga tidak dapat bertahan hidup pada suhu ekstrim, terutama saat dingin.
Pastikan tanaman ini tidak di bawah AC atau di luar saat cuaca sangat buruk. Pertumbuhan tanaman ini dapat langsung melambat jika terkena iklim atau kondisi yang tidak sesuai. Jadi teman-teman untuk menanam tanaman ini harus paling tidak iklim di sekitar kita juga mendukung ya. Jangan ditaruh di bawah AC langsung. Usahakan terkena matahari, sirkulasi udara juga bagus. Meskipun tanaman ini termasuk tanaman yang kuat. Bunga Philodendron lemon biasanya tidak mekar, bunganya langka, namun saat mekar tumbuhlah bunga-bunga indah berwarna putih mutiara. Bunga-bunga ini tidak berubah penampilan seiring waktu dan juga tidak tahan lama ya, seperti kayak monstera teman-teman atau jenis yang lain. Philodendron juga tahan terhadap penyakit teman-teman. Saya juga belum pernah melihat Philodendron lemon ini terkena penyakit dan terkena hama ya. Jadi ini adalah jenis tanaman yang kita rawat dengan mudah. Philodendron lemon lime beracun bagi manusia dan hewan peliharaan karena mengandung kristal kalsium oksalat. Ini dapat menyebabkan bibir bengkak, sakit perut, muntah, reaksi alergi pada mata, kerongkongan, dan tenggorokan jika tertelan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, anak-anak dan hewan peliharaan harus dijauhkan dari tanaman ini. Ya, teman-teman yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak kecil ya diusahakan untuk tetap menjaga anaknya. Seperti itu. Tanamannya ditaruh di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian yang punya peliharaan kucing, anjing, dan lain sebagainya, jauhkan dari area bermain mereka supaya tidak terkena racun oksalat tadi. Repotting. Nah, teman-teman kalau punya Philodendron lemon yang sudah panjang seperti tadi, kalau mau diperbanyak gampang ya kan, tadi cuma dibersihkan akarnya kemudian dipotong-potong. Sedikit tips, jika batang sudah ditumbuhi akar baru dan itu sudah full, maka segeralah teman-teman untuk memotong batangnya dan ditanam kembali. Itu bisa seperti itu. Perawatan dan pemangkasan. Teman-teman dapat memilih untuk memangkas tanaman jika tanaman merambat tumbuh terlalu banyak. Ada baiknya juga bila teman-teman mengurangi volume tanaman. Pemotongan harus dilakukan di atas ruas daun dan ini bermanfaat untuk meningkatkan penyebaran tanaman jika tidak tumbuh dengan baik. Teman-teman bisa menggunakan gunting tajam untuk menghindari robeknya batang. Perawatan juga melibatkan pencucian daun yang benar karena kotoran dapat menyumbat pori-pori permukaannya dan mengandung hama. Memotes melibatkan membuat potongan kecil dan benda tajam di dekat simpul, yang juga membantu dalam meningkatkan dedaunan. Hindari kontaminasi dengan cara apapun dengan menjaga potesan tetap kecil dan rapi. Anda juga bisa memotong daun kering dan berubah warna dengan gunting agar tanaman tetap rapi dan segar. Ada beberapa kasus di tanaman koleksi saya, yaitu daun pilaunya mencoklat dan mati teman-teman, karena kemungkinan karena pupuk yang saya berikan
pupuk kimia yang harganya murah, jadi mengandung unsur-unsur yang berat untuk diserap oleh tanaman pilo ini, jadi tanamannya mati. Dan akhirnya saya sampai saat ini jarang pakai kimia, semuanya full organik dari pupuk dan pestisida organik. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk menonton channel kami. Kritik dan saran silahkan komen di kolom komen. Mari kita sama-sama belajar. Terima kasih.